Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamuluddin Abdul Karim. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu limit dan sifat-sifat dari limit itu sendiri. Silahkan disimak videonya. Jika tidak tertarik, saya skip aja ke video lain. Jika tertarik, silahkan simak aja. Limit fungsi. Yang pertama itu harus mengenal apa itu limit. Sebagai contoh, ada mobil yang hampir masuk ke jurang. Yang dimaksud limit itu kata hampir di situ. Jadi mobilnya itu belum masuk ke jurang, hanya sampai hampir masuk ke jurang. Kemudian definisi umumnya kurang lebih seperti ini. Limit itu adalah batasan yang mendekati nilai tertentu. Batasan yang mendekati nilai tertentu. Saya akan membahas tentang sifat-sifat limit. Yang pertama itu sifat yang pertama, limit A dengan X mendekati konstanta. A ini bisa bilangan acak ya, misalkan 10, 20 atau berapapun lah. Contohnya gini biar nggak ribet. Nah, di sini kan ada soal limit 119 dengan X mendekati 20. Maka hasilnya angka itu sendiri yang jadi A-nya di berapa di sininya? 119. Jadi tinggal tulis aja 119. Karena di sini tuh tidak ada nilai X yang berpengaruh. Jadi langsung aja tulis limit yang diinginkan dari soalnya. Yang kedua, limit X dengan X mendekati K, maka hasilnya K. Contoh, sini ada limit X dengan X mendekati 100. Ya udah tinggal ubah aja nilai X ini ke dalam nilai 100. Sudah selesai. Oh iya, limit itu bukan berarti nilai X-nya bukan berarti nilai limitnya diganti dengan X ya, tapi ini tuh hanya dianggap sebagai X. Jadi itu bukan sama dengan X-nya, tapi hanya dianggap sebagai X. Lanjut ke sifat yang ketiga. Limit fungsi X dengan X mendekati K. Sama aja kayak mengerjakan fungsi yang seperti biasanya tuh, fungsi aljabar yang biasanya. Contohnya kayak gini. Limit 10x tambah 5 dengan X mendekati 2. Jadi kita tinggal ganti aja nilai X-nya itu, substitusikan dengan nilai yang diminta dari limit tersebut. Sini kan soalnya 2, jadi tinggal ganti nilai X-nya aja dengan 2. Jadi 10 dikali 2 ditambah 5. Hasilnya 25. Lanjut sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat yaitu limit fungsi X ditambah fungsi Gx dengan X mendekati K. Di sini tuh sifatnya ya. Jadi itu dari limit ini tuh bisa dipecah jadi dua limit. Yaitu limit fx dengan X mendekati K ditambah limit Gx dengan X mendekati K. Untuk pengerjaannya sendiri tuh sebenarnya mau dipisah atau mau digabung itu sama aja, tergantung kalian aja mudahnya tuh yang mana gitu. Tapi itu hanya sebatas sifatnya limit lah, biar semuanya tahu gitu sifat-sifat itu gimana aja. Ini tuh bukan hanya plus aja, tapi minus juga bisa, tergantung soalnya itu gimana. Oke, yang kelima.
limit fx dikali gx dengan x mendekati 3. Ini sama seperti penjumlahan ya, bisa dipecah juga sifatnya, yaitu limit fx dengan x mendekati 3 dikali limit gx dengan x mendekati 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu limit fx per gx dengan x mendekati 3. Nah, di sini khusus karena ini limit ya, jadi itu khusus untuk bagian limitnya. Yang di bawah ini nih, fungsi gx ini tidak boleh nilainya itu sama dengan 0. Jadi itu misalkan ada soal seperti ini. Misalkan limit x kuadrat min 1 per x dengan x mendekati 0. Jika kita langsung mengerjakannya seperti penjumlahan atau pengurangan atau perkalian gitu ya, jadi itu langsung disubstitusikan tuh, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu kita masukkan 0 kuadrat dikurangi 1 per 0, jadi itu min 1 per 0. Ini tuh hasilnya tak tentu, jadi ini tuh tidak bisa dinilai nilai limitnya. Jadi kita harus menggunakan cara yang lain, yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum kita substitusikan, khusus buat pembagian itu harus ada nilai yang dicoret. Sini ya, kasih catatan. Khusus pembagian limit harus ada yang dicoret jika nilai gx sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi kan nilai gx-nya nih yang di bawah nih, yang nilai penyebutnya nih kan sama dengan 0, itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus ada yang coret. Caranya gimana? Yaitu dengan memfaktorkan nilai yang lainnya. Misalkan ini kan yang bisa difaktorin kan yang di atas nih. Kita faktorin aja dulu nih. Kan x dikali x min 1 per x. Nah, kan di sini kan sudah ada nih nilai yang bisa dicoret tuh yang mana. Nah, kan x sama x, coret aja. Nah, kita tinggal masukkan nilainya saja. Ini kan x-nya mendekati 0, jadi tinggal masukin aja 0 min 1 sama dengan negatif 1. Kan sudah ada hasilnya nih. Jadi begini cara pengerjaan yang benernya. Nah, ini harus digaris bawah yang ini nih, khusus buat pembagian limit. Kemudian yang ketujuh, limit fungsi x, fungsi fx dibagi akar fungsi gx, x sama dengan x mendekati 3. Nah, ini sama kayak yang sifat yang keenam. Kita itu harus mengalihkannya. Contohnya gini misalkan. Ya, misalkan di sini ada soal limit x kuadrat min 1 per akar x dengan x mendekati 2 misalkan. Nah, ini tidak bisa langsung diselesaikan, harus dikali dengan sekawan karena di bawah ini nilainya akar. Jadi ini tinggal dikali, ini dikali akar x, ini juga akar x. Jadi nanti nilainya x kuadrat akar x min akar x per
X. Nah, kan ini sudah jadi hasilnya nih. Tinggal kita substitusikan nilai 2-nya di sini. 2 kuadrat akar 2 min akar 2 per 2. Nah, untuk cara selanjutnya bisa diselesaikan sendirilah. Ini cuma menjelaskan sifat dari limit tersebut. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Kalau suka like aja, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Di share ya alhamdulillah, nggak di share juga nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau nonton sampai habis. Maaf bila banyak salah-salah kata atau penjelasannya kurang lengkap atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.